to Heart, curahkan isi hatimu. Sudah bergabung bersama kita ada seorang Bang Hotman Paris, The Most Dangerous Lawyer versi majalah SWA, dan juga Bling Bling Lawyer versi salah satu majalah di Australia. Bang, satu pertanyaan Bang. Kita tahu bahwa kasus Verdi Sambo semua orang benar-benar memperhatikan. Abang kenapa nggak kepikiran untuk menjadi kuasa hukumnya? Sementara kita tahu kan kalau abang selalu menangani kasus-kasus besar. Why? Kenapa abang tidak turun tangan? Oke, inilah talk show pertama di mana saya membuat pengakuan. Sebelumnya saya sudah membuat tapi saya minta dibatalin. Oke. Di program Cuma saya di juga ya. hard doang ya Bang. Karena sudah terlalu banyak media menulis, sekarang saya ngaku apa adanya. Siap Bang. Memang benar Hotman Paris diminta oleh Pak Sambo untuk menjadi pengacaranya. Juga diminta juga untuk pengacara dari Ibu PC. Baik. Oke, itu benar. Ya. Saya 3 hari nggak bisa tidur. Oh, kenapa Bang? 3 hari nggak bisa tidur untuk mengatakan yes or no. Karena dari segi kasus, this is a dream case bagi lawyer. Artinya? Ini adalah kasus di dunia manapun membuat lawyer jadi populer. Ya. Contoh kasus pembunuhan oleh O.J. Simpson di Amerika, itu the dream case yang dia bunuh istrinya, itu dia menangkan hanya gara-gara sarung tangannya yang dituduh sebagai alat pembunuh ternyata nggak cocok. Nggak bisa buat, berarti nggak mungkin dipakai itulah. Jadi sesudah saya 3 hari nggak bisa tidur, akhirnya saya putuskan ini. Dengan berat hati saya menolak menjadi pengacara dari Pak Sambo dan Ibu PC. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, mencegah terjadi konflik of interest. Konflik kepentingan karena saya juga sebagai pembawa acara, host di suatu acara TV, di mana saya membahas kasus itu berarti harus netral. Dan bahkan nanti di persidangan. Tapi yang kedua adalah karena sejak kasus itu mulai ada, sudah jutaan orang meminta saya untuk menjadi pengacara dari keluarga Brigadir Jela, Brada Ella. Dan kebetulan memang saya lagi sibuk membuat program Hotman 911. Hotman 911, apa itu Hotman 911? Yaitu program untuk hal-hal yang sangat viral yang menyentuh hak asasi manusia. Tapi sebelum kita ke sana, kenapa saya waktu itu sempat tertarik untuk jadi menerima tawaran jadi pengacara Sambo? Ada satu yang saya temukan yang profesor doktor hukum pun belum tentu tahu ini. Apa itu? Karena ini adalah keahlian seorang pengacara. Saya itu punya keahlian bisa melihat jarum kecil di dalam semak-semak jerami. Ya. Oke. Ya. Dengan pengalaman 36 tahun. Ada satu hal yang saya dengar dan memang saya sudah bicara dengan timnya bahwa nobody knows about it, nggak peduli orang. Tapi lihat begini, saksi kunci yaitu ajudan-ajudan memberikan kesaksian katanya ya, kalau soal benar nanti di persidangan ya, bahwa setelah Ibu PC pulang dari Magelang, ceritalah apa yang dialami ke suaminya di rumah pribadi di Saguling. At that time, seorang jenderal menangis. Why? Kalau itu terkait Satgas atau narkoba nggak mungkin menangis kan? Oke. Orang nggak ada yang peduli soal kalimat itu menangis itu. Tapi bagi seorang Hotman Paris langsung, wop. Lu tahu nggak? Lu nggak akan tahu lu. Apa artinya Bang? Oke, apa artinya? Kemungkinannya apa? Ketika menangis, apa kemungkinan yang bisa terjadi? Jadi, intinya begini. Soal terjadi atau tidak itu hal, tapi pada saat dia menangis, tentu ada sesuatu lah yang menyentuh terhadap istrinya. Dan tidak lama sesudah itu, terjadilah penembakan. Artinya apa? Ada triggernya. Artinya apa bukan? Karena Sambo itu sudah mengakui bahwa dia yang memerintahkan penembakan. Berarti sudah hampir pasti kena pembunuhan biasa. Pasal 338. Tapi dari mulai dia emosi sampai kepada pembunuhan, berarti ada emosi. Apakah itu pembunuhan berencana? Itu nanti akan dipakai oleh tim kuasa hukum yang bukti bahwa itu sebagai alasan bahwa itu pembunuhan spontan. Dan saya sekali lagi tegaskan kepada masyarakat, saya tidak memihak
Tapi itu katanya adalah kesaksian di BAP. Baik, nanti kita akan cari tahu lagi seperti apa. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang Ya. disampaikan dari seorang Hotman Paris sebagai the most dangerous lawyer atau pengacara paling berbahaya. Kita tahu bahwa dunia ini penuh sekali dengan orang berbahaya. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah ketika diamnya orang baik atas aksi orang-orang berbahaya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Heart to Heart. Curahkan isi hati. It could